Hai, halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan semua teman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi di channel YouTube Bu Hindun. Kali ini judul vlog Bu Hindun adalah mendongeng. Iya, siapa yang suka didongengkan? Ya, mendongeng. Tentunya setiap dari kalian pernah didongengkan. Kalau yang punya nenek, yang punya kakek rajin mendongeng. Ya, ketika kalian kecil. Baik, dongeng merupakan contoh. Contoh apa, Bu Hindun? Ya, dongeng adalah contoh karya fiksi. Waktu itu, vlog sebelumnya, Bu Hindun sudah menghadirkan contoh resensi fiksi. Nah, karya fiksi contoh lainnya selain cerpen atau kumpulan cerpen atau novel, roman, hikayat, ini dia, dongeng. Ayolah simak vlog Bu Hindun yang berjudul Mendongeng. Apa itu dongeng? Apa sih? Ini buat yang masih bingung dengan definisinya. Baik, kita cek ya. Dalam wikipedia.com dikatakan dongeng adalah bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Sementara kata Purwodarminto dalam Hanjani, iya, ada di halaman 13. Itu di bukunya karya Purwodarminto. Ya, tahun 2008. Ya. Dikatakan di sana bahwa dongeng merupakan cerita tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh atau cerita yang tidak terjadi. Ya. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga melukiskan tentang kebenaran, berisikan pelajaran atau moral, bahkan sindiran. Ya. Pengisahan dongeng mengandung harapan-harapan, keinginan-keinginan, dan nasihat baik yang tersirat maupun tersurat, ya. Ada lagi nih, Bu Hindun sampaikan untuk kawan-kawan semua definisi dongeng dari dua pakar. Yang pertama, Burhan Nurgiantoro. Selanjutnya, Wolfson, ya. Kata Burhan Nurgiantoro, dongeng ialah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Iya, karena dongeng itu fiksi, khayalan. Iya. Oke. Lalu apa kata Wolfson? Dongeng merupakan aktivitas tradisional yang jitu bagi proses belajar dan melatih aspek emosional dalam kehidupan anak-anak. Sebab ketika seseorang masih kanak-kanak, keadaan psikologisnya masih mudah dibentuk dan dipengaruhi. Oleh sebab itu, ketika faktor yang memengaruhi adalah hal yang positif, maka emosi anak-anak akan positif juga. Itu kata Wolfson, ya, dalam bukunya Puspita tahun 2009. Nah, Bu Hindun pernah menguji, iya, teman-teman kalian yang mengambil fokus penelitian tentang dongeng, pembelajaran menyimak dongeng. Belum lama Bu Hindun ujikan. Nama terujinya adalah Dwi Rosyana Hanifah. Iya, dari jurusan PBSI.
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi ini salah satu contoh mahasiswa yang diuji sidang skripsinya tentang dongeng. Ya teman-teman, tentunya pun menyelenggarakan sidang skripsi online. Ya, tanggal 16 Desember yang kemarin, belum lama ya. Oke. Sidang tetap ceria, sidang tidak membuat orang menjadi tegang atau menimbulkan rasa takut, ya. Karena dalam skripsi yang sudah dihadirkan di sidang munakosah, seorang yang menulis skripsi harus bisa menyampaikan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis. Begitu teman-teman ya. Oke. Lalu ada yang bertanya nih, Bu Hindun, berapa lama sih waktu mendongeng? Oke. Mulai usia 1 sampai 4 tahun atau 4 tahun sampai dengan 8 tahun atau mungkin 8 tahun sampai 12 tahun, bercerita atau mendongeng itu masih digemari, ya. Bahkan untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, sampai anak berusia 4 tahun, waktu mendongeng diperlukan sekitar 5 sampai 7 menit. Ya, usia 4 tahun. Lebih dari itu, ya biasanya nih konsentrasinya akan buyar dan ya tentunya anak-anak akan mengalihkan konsentrasinya, mengalihkan fokusnya atau perhatiannya ke hal-hal yang lain, ya. Begitu. Jadi perlu juga nih diketahui oleh teman-teman bahwa bercerita atau mendongeng kepada anak sebelum tidur, memang sangat efektif dalam membantu perkembangan motorik dan kecerdasan sang anak. Hasil nih saat ini loh, banyak deh komunitas yang mulai menyosialisasikan para orang tua untuk mulai membiasakan mendongeng pada buah hati mereka. Seperti ajakan, himbauan dari pendiri komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Pak Aryo Zidni. Dia menegaskan bahwa dongeng merupakan sarana edukasi yang paling murah dan mudah. Nah, slide ini nih teman-teman, ya, mau dibaca lebih utuh, lebih banyak, silakan di alamat yang ini nih, ada bintangnya tuh, ya. Karena ini yang Bu Hindun tulis dan Bu Hindun sampaikan. Nah, Bu Hindun kasih bintang semua ada di sini. Jadi silakan saja yang mau mengetahui informasinya lebih detail dan lebih banyak ke alamat situs tersebut. Oke? Nah, penasaran kan? Mau dengar? Iya. Dan simak ini. Ya, segera deh. Ayolah, simak baik-baik salah satu mahasiswa dari Bu Hindun mendongeng. Iya, untuk kalian. Oke? Ayo. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Alif Ramadan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hindun MPD. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita binatang yang berjudul Barney si dinosaurus yang sombong. Suatu hari di hutan yang lebat,
terdapat seekor dinosaurus yang sangat sombong dan angkuh. Karena ia merasa sebagai hewan paling berkuasa di hutan. Nama dari dinosaurus itu ialah Barney. Suatu ketika, dia sedang berjalan di hutan dan bertemu si Tonton, sang beruang. Tonton adalah beruang yang sangat baik, namun hidup dia sangat sengsara. Barney, "Hei kau, Tonton, minggir dari jalanku. Kau tidak layak di sini." Dengan rasa takut, Tonton pun menjawab, "Baik Barney, maafkan aku. Lain kali, kalau aku lewat, janganlah kau menghalangi aku." Keesokan harinya, di hutan tersebut diadakan lomba bernyanyi. Tonton pun mendaftarkan dirinya. Saat Tonton sedang bernyanyi, Tonton dilempari tomat oleh Barney. "Hei kamu, Barney, kau sangat tidak sopan kepadaku," kata Tonton. Barney pun menjawab dengan angkuh, "Hahaha, sudahlah kau, tidak usah bernyanyi. Suaramu jelek, dan kau hanyalah binatang yang paling jelek di hutan ini." Tonton pun berlari sambil menangis. Setelah acara selesai, lalu tiba-tiba langit pun menjadi gelap sekali dan terjadilah badai. Tonton pun berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba dia mendengar suara minta tolong. "Tolong, tolong, tolong." Dan saat dihampiri, ternyata Barney terpeleset di jurang yang sangat dalam. Tonton pun datang menghampiri Barney. "Sini, raih tanganku, Barney," kata Tonton. "Kau yakin menolongku, Tonton?" jawab Barney. "Aku yakin." "Ayo cepatlah, Barney," balas Tonton. Lalu Tonton pun menarik Barney dari jurang tersebut. "Kenapa kamu mau menolongku? Padahal aku sering mencaci maki kamu, Tonton," kata Barney. "Tidak apa, Barney. Aku sudah memaafkan kamu. Karena aku yakin setiap orang pasti akan berubah," jawab Tonton sambil tersenyum. "Baiklah, terima kasih Tonton. Aku minta maaf atas semua kesalahanku kepadamu selama ini. Mulai sekarang, aku akan berteman baik denganmu dan aku akan melindungimu," kata Barney. "Iya Barney, terima kasih kembali teman," jawab Tonton. Pesan moral yang kita bisa dapat dari cerita ini adalah hargailah teman kamu, entah itu berbeda agama ataupun berbeda suku. Sekian dari cerita binatang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.